Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-43. Hari ini saya mau sharing tentang otoritas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kemarin kita mendengar bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kehidupan kita. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah memberikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi minta kesembuhan dari Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Kita perlu bertindak sesuai dengan iman, percaya, dan kita percaya itu tergenapi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan orang sakit itu disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan lagi firman Tuhan yang kemarin. Biarlah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 dikatakan, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Orang-orang kusta ini takut menjangkiti Yesus, dan mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak meletakkan tangan atas orang kusta ini. Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Orang kusta, kalau mereka sembuh, mereka harus memperlihatkan diri kepada imam-imam. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata ketika orang kusta ini berkata, "Kasihanilah kami." Pergilah, Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus percaya orang-orang kusta itu menerima kesembuhannya. Dan dikatakan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan, bayangkan kalau orang kusta ini tidak mentaati perkataan Tuhan, tidak akan terjadi kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertindak bukan untuk sembuh, tetapi kita bertindak karena kita sudah sembuh. Perkataan Yesus maknanya hanya orang yang sembuh yang memperlihatkan diri kepada imam-imam. Orang kusta yang sembuh memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dan ketika mereka bertindak dengan iman, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka dikatakan ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang dikatakan lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu?" Bapak Ibu Saudara, Yesus percaya perkataannya pasti terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kita untuk kita percaya. Katakan, percaya bahwa aku telah sembuh, aku telah menerima kesembuhan itu, dan bertindaklah dengan iman. Dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara kepada firman Tuhan yang akan menyelamatkan hidupmu. Apakah engkau percaya bahwa Yesus telah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara? Engkau telah sembuh. Percayalah dan bertindaklah dengan iman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertindak dengan iman. Ada seorang bapak, dia memiliki sakit jantung, dan satu hari dia harus minum satu pil yang harganya Rp150.000. Dan saya bertanya kepada bapak ini, "Pak, apakah bapak percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan bapak?" Dan dia bilang dia percaya. Saya berkata, kalau bapak percaya, bapak berlari mengelilingi aula ini, dan dia berlari. Bapak Ibu Saudara, dia menerima kesembuhan. Manifestasi itu terjadi dalam hidup dia. Biasanya dia berjalan aja lelah, tapi dia berlari dan dia percaya dia sudah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, sering kali banyak orang mau merasa dulu, mau mengalami dulu baru percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya, maka kita akan melihatnya. Kita melihat satu lagi di dalam Markus pasal yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya.
Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus berkata-kata kepada pohon ara itu, murid-murid mendengar. Saya membayangkan mungkin murid-murid melihat tidak ada sesuatu yang terjadi. Pohonnya tetap hijau. Tidak ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang, dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut padanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam dikatakan mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Waktu Yesus mengucapkan perkataan itu, daunnya masih hijau. Tapi besok pagi setelah 24 jam, Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada perkataannya, bahwa perkataan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, ia telah menanggung penyakit dan kelemahan kita. Apakah Bapak Ibu saya percaya? Banyak orang bukan percaya kepada firman, tapi mereka percaya kepada apa yang dia rasakan. Mereka lebih percaya fakta daripada percaya kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai kebenaran firman lebih daripada fakta yang ada. Satu kali saya lagi melayani, ada seorang anak muda, dia begitu kesakitan dan mau dibawa ke dokter. Istri saya berkata, kamu doakan anak muda itu. Saya datang kepada dia, saya berkata, apakah kamu percaya Tuhan sudah menyembuhkan kamu? Dia bilang, percaya Kak. Kalau kamu percaya, saya bilang, bangkit dari tempat dudukmu. Dia bangkit. Saya bertanya kepada dia, kamu percaya nggak Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu? Dia bilang, percaya. Kalau kamu percaya, berlari. Saya suruh dia berlari memutari aula dan dia disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertindak bukan untuk kita sembuh, kita bertindak karena kita sudah sembuh. Yesus telah menyembuhkan. Kesembuhan telah tersedia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini engkau yang mendengar, bertindak dengan iman, percaya perkataan Yesus, engkau sudah sembuh. Engkau sudah disembuhkan. Tuhan sudah menanggung segala penyakit, segala kelemahan. Apapun sakitmu, stres, tidak bisa tidur, Tuhan sudah tanggung itu semua. Jangan bergantung kepada perasaanmu, jangan bergantung kepada perkataan manusia. Bergantunglah kepada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, dia mengalami bagaimana ketika dia masih remaja, dia terbaring di tempat tidurnya hampir mati. Dia mengalami sakit darah yang kronik. Dan dia sakit jantung juga. Dan dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Bapak Ibu Saudara, bahkan 5 dokter ahli berkata, siapkan pemakamannya kepada ibunya, bahwa tidak ada harapan dia hidup. Tapi dia merenungkan ayat ini, Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kata-kata Bapak Ibu sudah berkuasa. Kalau engkau berkata-kata, itu pasti akan terjadi. Kalau engkau berkata, aku sakit, aku gak bisa tidur, jadilah seperti apa yang Bapak Ibu sudah katakan. Engkau perlu perkatakan, Tuhan aku sehat, aku bisa tidur, aku sudah disembuhkan, terima kasih Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu sudah lihat prosesnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Berdoa adalah kita memperkatakan apa yang Yesus sudah lakukan buat hidup kita. Percaya dulu bahwa kamu sudah menerimanya. Banyak orang mau menerima dulu baru percaya. Ketika dia belum menerima, ketika didoakan kamu sudah sembuh, belum,
makanya tidak menerima. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hamba Tuhan ini percaya. Berminggu-minggu dia merenungkan ayat ini sampai satu kali dia percaya, Tuhan terima kasih aku sudah sembuh. Dan dia mulai merangkak dari tempat tidurnya. Dia mulai berjalan Bapak Ibu Saudara, dan dia mulai hari demi hari dia makin kuat. Waktu itu terjadi resesi yang luar biasa di tempat di mana dia tinggal. Dia bekerja mencabut pohon Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang badannya lebih gemuk, lebih kuat dari dia mundur satu persatu. Tapi setiap hari dia berkata, I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Aku bisa mencabut pohon karena Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Dan setiap hari dia makin kuat, makin kuat. Bapak Ibu Saudara, dia dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan, membangkitkan iman, pelayanan iman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertindak sesuai dengan iman. Percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib, karena mereka tidak percaya. Karena mereka mau melihat dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melihat, engkau tidak perlu percaya. Tuhan mau kita percaya, maka hal itu akan termanifestasi. Seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia bercerita bagaimana dia memiliki kanker melanoma di telinganya. Dan dia percaya dia sudah disembuhkan. Orang-orang menyuruh dia ke dokter, dia berkata saya sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, 6 tahun orang baru bisa melihat. Buat dia sudah melihat, dia sudah percaya dia sudah disembuhkan. Ketika itu terjadi di alam fisik, orang bilang, oh kamu sekarang sudah sembuh. Saya sudah sembuh 6 tahun yang lalu, dia berkata. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang mengakui apa yang ada terjadi di tubuhnya. Tapi Yesus, ketika Yesus berkata, tidak seorang pun makan buah dari pohon ini, dia berkata kepada akar pohon itu. Terjadi, akarnya mulai mengering dan itu mulai terjadi dimanifestasikan ke atas. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Ketika Tuhan berkata kamu sudah sembuh, itu ada terjadi di alam rohmu. Rohmu sehat, rohmu sempurna, tidak ada yang sakit di dalam rohmu. Bapak Ibu, yang sakit adalah tubuhmu. Ketika engkau percaya apa yang Tuhan kerjakan di alam roh, segala berkat rohani telah disediakan bagi Tuhan di alam sorgawi. Ketika engkau percaya dan mengakui perkataanmu adalah roh dan hidup, Bapak Ibu Saudara, itulah yang Amsal 4 ayat 20-22 katakan. Hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Bapak Ibu Saudara, dengarkan perkataan Tuhan. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itulah yang mendatangkan kehidupan bagi yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria, dia tumor yang begitu besar di dadanya Bapak Ibu Saudara. Dia terus merenungkan firman Tuhan sampai satu kali dia percaya aku sudah sembuh. Dan dia mulai bersyukur. Tumornya tetap besar Bapak Ibu Saudara, tapi dia percaya dia sudah sembuh. 6 bulan berikutnya Bapak Ibu, semuanya sempurna, termanifestasi sempurna. Kesembuhan dia sudah terima dan itu termanifestasi di alam fisik. Banyak orang mau melihat yang fisik dulu baru percaya. Makanya tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita percaya, sama seperti Yesus berkata kepada orang-orang kusta, kamu tunjukkan dirimu kepada imam. Sudah terjadi kesembuhan di alam roh ketika mereka mulai melangkah, termanifestasi ke alam fisik. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau minta dan doakan, percaya. Apa yang Bapak Ibu Saudara percaya hari-hari ini? Apakah engkau percaya perkataan Tuhan lebih dari situasi dan kondisimu? Atau engkau mempercayai apa yang terjadi, situasi dan kondisimu lebih daripada perkataan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Banyak orang hidup dikuasai oleh panca inderanya, apa yang dia bisa lihat, apa yang dia bisa rasakan. Tuhan mau kita mendengar perkataan Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan.
lebih daripada perkataan manusia, lebih dari situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara, kesembuhan adalah hak mutlak bagi orang yang percaya. Kesembuhan sudah diberikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, engkau sudah sembuh. Malam hari ini apapun juga penyakit Bapak Ibu Saudara, engkau sudah disembuhkan. Ini kabar baik Bapak Ibu, engkau sudah sembuh. Engkau bukan berusaha untuk sembuh, engkau bukan mencoba untuk sembuh, engkau sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan, jangan beri kesempatan iblis mengganggu pikiran Bapak Ibu Saudara. Iblis mencuri kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, percaya kepada perkataan Allah. Tolak Bapak Ibu Saudara hal-hal pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Abaikan itu, fokuskan pikiran Bapak Ibu Saudara, percaya dengan hatimu dan akui dengan mulutmu. Barang siapa percaya di hati dibenarkan dan mengaku di mulut diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kapan Bapak Ibu Saudara masuk ke sorga? Ketika engkau percaya di hati dan mengaku di mulut. Itu sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah ada di sorga? Belum, kita masih hidup di bumi, tapi kita percaya kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Demikian juga dalam area-area yang lain hidup kita. Dalam area kesehatan, dalam area keuangan. Bapak Ibu Saudara percaya di hati dan engkau akui di mulut. Apa yang engkau ucapkan, itulah yang akan terjadi. Percayalah apa saja yang engkau katakan, asal engkau tidak bimbang hatimu, tapi percaya engkau akan menerima apa yang engkau katakan. Apa yang engkau katakan akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memperoleh apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara. Kata-kata Bapak Ibu Saudara berkuasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita kuasa, otoritas sebagai orang percaya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 10 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, ia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan waktu Yesus ada di bumi, Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan kuasa yang sama telah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kuasa untuk Bapak Ibu Saudara mengusir roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara menyembuhkan orang sakit. Tuhan berkata, ayat yang ke-7, pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, pergilah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau engkau menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Terima mujizat itu, terima kesembuhan itu, dan berjalan dalam kesembuhan itu. Pergi, ceritakan kepada orang lain. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, engkau sudah memperolehnya. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Tuhan. Engkau sudah memperolehnya. Berikanlah kepada orang lain. Matius 28 dikatakan, kemarin kita sudah membaca, sekali lagi Bapak Ibu kita baca. Dengarkan firman Tuhan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan telah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau engkau hidup sehat. Tuhan mau engkau menceritakan kesembuhan, mujizat yang kau alami kepada orang-orang lain. Saya melihat banyak orang yang dikuasai sakit. Ketika dia menerima kebenaran ini, dia menerima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan itu. Dan dia menjadi saksi Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan. Bukan hanya engkau menjadi saksi, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan kabar baik. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Ada kuasa di dalam diri setiap Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam.
Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Agar tindakan kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang para ahli katakan, tapi sesuai dengan firman Tuhan katakan. Maka perjalanan Bapak Ibu Saudara, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, hidup sesuai firman Tuhan, bukan hanya jadi pendengar tetapi jadi pelaku firman. Karena kalau kita hanya jadi pendengar, Bapak Ibu Saudara, kita menipu diri kita sendiri. Kita adalah orang yang bodoh. Kita membangun hidup kita, rumah hidup kita di atas dasar pasir. Ketika badai, angin, hujan melanda, rumah hidup kita dikatakan roboh dan hebat kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang bijaksana, dengar firman Tuhan dan lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, lakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini pasti ya dan amin. Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan mau kita pergi dan memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita pergi. Karena apa? Karena kita sudah diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa. Kita diberi hak memakai nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes di bait Allah, ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dia berkata, orang itu melihat kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Dan orang itu bangkit dan berjalan dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, apakah kita percaya? Mereka sadar, rasul-rasul itu sadar, mereka memiliki kuasa, otoritas memakai nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau menyadari sebagai orang percaya, pengikut Yesus, kita diberi hak, ada kuasa untuk kita memakai nama Yesus, nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, satu kali ketika saya melayani para hamba-hamba Tuhan dari China, saya praktek ayat ini. Saya berkata, yang sakit taruh tanganmu. Tidak perlu didoakan, letakkan tanganmu atas yang sakit. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, dia sakit giginya, gusinya bengkak, dia letakkan tangannya. Tidak berapa lama kemudian dia pergi ke WC, tiba-tiba gusinya yang bengkak itu pecah, mengeluarkan nanah dan sakitnya hilang. Bapak Ibu Saudara, mulai kempes. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di dalam bahasa Inggris dikatakan they shall will recover. Dia akan berangsur-angsur pulih. Bapak Ibu sudah lihat 10 orang kusta itu ketika mereka bertindak. Waktu Yesus berkata-kata, kesembuhan sudah terjadi. Tetapi terjadi di dalam diri mereka, di alam roh ketika mereka percaya dan mereka bertindak. Berangsur-angsur dalam perjalanan, mereka mulai melihat pemulihan. Satu orang sadar dan dia melihat dia telah sembuh dan dia kembali memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau kita praktekkan. Bapak Ibu Saudara, engkau dengar perkataan Tuhan, jangan lagi minta kesembuhan dari Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Dia sudah mati menanggung sakit. Bapak Ibu Saudara, dia telah memberi kuasa. Bapak Ibu Saudara, jangan minta lagi kuasa sama Tuhan, karena kuasa sudah ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Engkau telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang minta kesembuhan, banyak orang minta mujizat, banyak orang Bapak Ibu sehari-hari ini mereka minta kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini berhenti karena Tuhan sudah memberikannya buat kita. Terima dengan iman, mulai bertindak, berjalan dalam kesehatan, berjalan dalam kesembuhan, berjalan dalam mujizat Tuhan. Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 20 dikatakan, murid-murid, Markus 16, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja.
meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja meneguhkan firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada mujizat, tidak ada tanda-tanda yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, apakah hidupmu bergantung kepada perkataan Tuhan? Inilah berkat Bapa buat hidup Bapak Ibu Saudara. Hidupmu tidak ditentukan dari apa yang manusia katakan, hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan, engkau akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan meneguhkan, dikatakan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami tanda-tanda mujizat di dalam kehidupanmu? Kalau tidak ada tanda-tanda, jangan-jangan karena hidup kita tidak dibangun di atas dasar firman. Kita membangun hidup kita di atas dasar perkataan manusia, perkataan para ahli. Bapak Ibu Saudara, bangunlah hidupmu di atas dasar perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya dan amin. Perkataan Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Mazmur katakan firman-Mu tetap teguh di sorga selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Banyak orang imannya naik turun kayak roller coaster Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka membangun iman di atas dasar panca indera yang mereka bisa lihat dan rasakan. Mereka membangun imannya di atas dasar perkataan manusia. Mereka membangun imannya di atas dasar situasi apa yang mereka bisa lihat dan rasakan. Tuhan mau kita membangun iman kita di atas dasar perkataan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, stres timbul karena kita mendengar perkataan yang bertentangan dengan firman Kristus. Setiap hari Bapak Ibu engkau mendengar perkataan, tapi perkataan firman atau perkataan yang lain yang kau dengar. Kalau engkau mendengar perkataan firman, imanmu akan dibangun. Tapi kalau engkau mendengar perkataan yang bertentangan dengan firman, imanmu akan lemah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau engkau membangun hidupmu di atas dasar perkataan Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-murid, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Bahkan ketika mereka meminum racun maut itu tidak mencelakakan mereka. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dan mereka pun pergi. Mereka pergi karena perkataan Tuhan. Dan ketika mereka pergi, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita melihat di dalam Kisah 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Bapak Ibu Saudara, pernahkah engkau melihat hari ini orang sakit dibawa keluar ke jalan-jalan raya, ke atas balai-balai dan tilam? Orang sakit saat ini dibawa ke dokter. Kenapa? Karena kita hidup hari-hari ini banyak dibangun di atas dasar panca indera kita. Tapi pada zaman itu kita melihat orang sakit dibawa ke jalan-jalan, dibawa dengan balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Wow, ada kuasa yang besar. Bapak Ibu Saudara, kuasa yang sama tinggal, kuasa yang menyertai Petrus, kuasa yang sama tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika saya terus merenungkan ayat ini, roh saya berkobar-kobar. Wow, ada banyak benteng-benteng tipu daya iblis dihancurkan. Saya sadar hari ini bahwa roh yang sama, kuasa yang sama tinggal di dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang pada waktu itu begitu percaya, mereka membawa orang sakit dan mereka percaya bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Dan terjadi seperti apa yang mereka percayai. Dikatakan mereka semua disembuhkan. Kenapa mereka semua disembuhkan? Iman orang sakit ini menyembuhkan mereka. Bukan imannya Petrus, Bapak Ibu Saudara. Mereka disembuhkan karena mereka punya iman. Apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita percayai. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang-orang sakit ini percaya bahwa Petrus punya kuasa menyembuhkan mereka. Bahkan mereka membawa orang sakit berduyun-duyun dari sekitar kota-kota di sekitar Yerusalem. Mereka berduyun-duyun membawa orang-orang sakit, orang-orang yang diganggu roh jahat.
dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya engkau diberi kuasa? Kalau hari-hari ini sakit mengganggu Bapak Ibu Saudara, roh jahat mengganggu, roh stres mengganggu Bapak Ibu, roh depresi mengganggu Bapak Ibu Saudara, roh kecemasan mengganggu Bapak Ibu Saudara, engkau diberi kuasa. Malam hari ini terima kuasa itu dan berjalan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah sembuh, engkau sudah sehat. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Terima kemenangan, terima kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Kisah 19 ayat 11 dan 12 dikatakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Bayangkan ganti, oleh Hendy, Allah yang mengadakan mujizat. Bukan Hendy, Allah di dalam Hendy. Roh Kudus di dalam Hendy yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bayangkan ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara, olehmu Allah yang mengadakan. Bukan Bapak Ibu Saudara, kita gak punya kuasa. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam diri. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Sadari Bapak Ibu Saudara, roh itu tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Wow, Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Olehmu Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu bertindak dengan iman. Mereka percaya sapu tangan yang kain yang pernah dipakai oleh Paulus mengandung kuasa yang besar. Mereka bertindak dengan iman. Mereka membawa sapu tangan, membawa kain itu dan menaruhnya atas orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan dikatakan melenyaplah penyakit dan keluarlah roh jahat itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan meneguhkan iman. Kalau Bapak Ibu Saudara bertindak dengan iman, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Seorang wanita, dia bersaksi. Hari ini wanita ini dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Ketika dia berumur 18 tahun, dia mengalami kelumpuhan. Dia duduk di kursi roda. Satu kali dia percaya Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupku, masa depan yang penuh pengharapan. Bukan ini rancangan Tuhan atas hidupku. Dan hari itu Bapak Ibu dia percaya dan dia mulai berjalan. Dia mulai bangkit, mencoba bangkit dari kursi rodanya, dan dia mulai bangkit, dia mulai melangkah satu langkah, dan dia tidak berhenti satu langkah, dan dia percaya rancangan Tuhan buat hidupku bukan hanya berjalan satu langkah, dia melangkah langkah kedua, dan dia terus melangkah. Ketika 10 langkah dia melihat ke kursi rodanya, dan dia percaya rancangan Tuhan buat hidupku bukan tinggal di kursi roda. Bapak Ibu, dia membuka pintunya dan dia melangkah keluar, dan dia terus berjalan, mulai dari berjalan susah, dan dia terus berjalan sampai dia berjalan beberapa mil, dan dia sampai di tempat bermain tenis. Dia bermain tenis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau percayai? Dia percaya, wanita ini percaya bahwa rancangan Tuhan buat dia bukan tinggal duduk di kursi roda, dan dia bertindak dengan iman, dan dia disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau percayai hari ini, jadilah seperti apa yang kau percayai. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini akui, terima kesembuhan itu, terima kuasa itu, dan berkata, Tuhan, aku mau bertindak dengan iman. Aku akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Aku akan mengusir setan demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, engkau yang percaya firman Tuhan ini bahwa engkau sudah sembuh dan engkau telah diberi kuasa oleh Tuhan. Otoritas orang percaya telah diberikan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap orang-orang yang mendengar firman malam hari ini. Kesembuhan terjadi, kesembuhan di bagian pundak terjadi, kesembuhan di bagian kepala leher terjadi, kesembuhan di bagian punggung terjadi, kesembuhan di bagian lutut terjadi. Haleluya, di dalam nama Yesus. Tumor pergi, cancer aku hardik engkau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sel-sel cancer mati di dalam nama Yesus. Tumor pergi, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Tuhan
sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, roh yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Engkau akan bangkit, engkau akan mulai memberitakan firman Tuhan. Engkau akan meletakkan tanganmu atas orang sakit disembuhkan. Engkau akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Yang tidak bisa tidur, yang suka khawatir, hari ini Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Setiap roh stres, roh depresi, roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, aku perintahkan saat ini juga pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Terima dengan iman, terima dengan iman. Jangan merasa-rasa. Banyak orang tidak bisa menerima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan karena mereka pakai perasaannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini percaya dengan hatimu dan akui, katakan, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh, aku berjalan dalam kesembuhan. Bapak Ibu sudah mulai gerak-gerakan. Yang sering sakit punggung mulai gerak-gerakan, engkau membungkuk, engkau angkat tanganmu dan mulai gerak-gerakan. Bapak Ibu sudah, mujizat sudah engkau terima saat ini. Kesembuhan itu terjadi, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, jangan mengasihani dirimu. Setiap roh yang mengasihani diri, roh yang berfokus kepada perasaan, situasi dan kondisi, ku mau hancurkan setiap roh kelemahan. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau mempercayai firman Tuhan lebih dari apapun terjadi dalam hidup kami. Kami telah diberkati dengan kesembuhan. Kami telah diberikan otoritas dan kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Kami telah menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ceritakan, saya percaya mujizat sudah terjadi, kesembuhan sudah engkau alami Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, mulai bertindak dengan iman. Jangan fokus apa yang kau rasakan, fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, engkau sudah sembuh, engkau telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta. Kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Mari kita bersama-sama bertindak dengan iman. Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda ajaibnya. Tuhan Yesus memberkati.